Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya kedatangan unit Pipo Y30 ya, dengan kondisi masuk ini mati total. Divisi tidak ada respon, dan ditekan power pun ini tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Coba saya ukur dulu untuk arus kerjanya ya. Saya coba pasang arus baterai terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan sebenarnya. Dan ini sudah terpasang ya. Saya coba tekan power on, namun di arus power supply ini hanya bergetar seperti itu aja. Ini menunjukkan bahwa arus ampere ada beban setelah power on, menunjukkan bahwa ada komponen yang bermasalah ya. Biasanya terdapat di kapasitor dan komponen-komponen lainnya setelah IC power bekerja ya. Unit ini ex service, entah ini diperbaiki apanya. Yang pasti ex service area CPU dan IMMC. Pipo versi lama itu kerusakannya kalau salah satu antara CPU dan IMMC rusak bisa diganti satu persatu tanpa harus kedua-duanya ya, seperti itu. Karena security-nya bukan security yang terbaru. Oke, kerusakan sudah diketahui, ampere bergetar setelah ditekan power on ya, menunjukkan bahwa ada beban berat setelah IC power bekerja. Kita masuk ke tahap perbaikan saja. Dan oke, ini saya sudah mulai masuk ke tahap proses pengangkatan IC CPU ya, yang mana sebelumnya ini sudah saya lakukan analisa mendalam, namun tidak saya sertakan di video ini ya, dikarenakan untuk analisa ini memang durasinya terlalu amat panjang. Nanti ini saya buatkan di video terpisah. Jadi poinnya, IC CPU ini mengalami short setelah ditelusuri pengukuran di C ataupun kapasitor yang ada di sekeliling IC CPU ini ya. Ada beberapa kapasitor yang short dan mengarah ke IC CPU, dan saya memvonis IC CPU bermasalah dikarenakan C tersebut yang ada di samping IC CPU mengalami short total. Jalurnya P main ke CPU, dan memang di beberapa kasus sudah sering banget saya temukan short di area CPU, memang CPU-nya yang bermasalah. Karena memang unit ini ex service, jadi pengangkatan IC tidak terlalu sulit ya, tapi memang harus selalu ekstra hati-hati, jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan, apalagi kerusakan yang bertambah akibat pengangkatan yang ugal-ugalan. Perlahan, yang penting hasil bisa sesuai harapan. Ini keseluruhan permukaan PCB sudah bersih karena memang tidak ada lem yang menempel, karena memang unit ini ex service ya, jadi semuanya sudah diganti dengan yang timah baru kalau CPU X di rebel ataupun pernah diangkat ya. Selanjutnya ini saya siapkan IC CPU pengganti. Ini saya gunakan CPU cabutan dari tipe lain ya, karena memang seri ini untuk seri Pipo ya, jadi si IC CPU nya itu universal, baik di seri Qualcomm ataupun di MediaTek ya. Namun untuk tipe ini dia menggunakan MediaTek, jadi persamaannya seperti di Pipo Y15. Pipo yang menggunakan chipset sama itu bisa dikanibalkan ya, kecuali yang new security seperti di Pipo Y02, Y16 itu tidak bisa ya, karena tipe itu sudah menggunakan patch security yang baru, jadi tanpa DAM yang sesuai dia tidak akan detect di PC. Maka dari itu CPU ini saya gunakan dari cabutan Pipo
ya 15 ya, yang karakter sama serinya sama. Pasang dengan tepat, presisi, dan tanpa ada kesalahan. Pastikan pemasangan benar, tidak miring, dan selesailah proses pergantian CPU baru ataupun CPU cabutan, sama saja ya. Dan ini CPU lamanya yang sudah short dan tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya kita uji lagi di power supply apakah ampere bergetar penyebabnya ada di CPU. Kita lihat saja. Dan oke, di sini saya sudah melakukan pergantian IC CPU only. Untuk IC CPU-nya ini ya, MT6765P, yang mana unit ini mengalami rusak di IC CPU ya setelah saya lakukan pendalaman. Entah ini ex service ataukah sudah mati dari sananya ya. Yang pasti IC CPU ini rusak dan di ampere meter tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya ampere bergetar saja ya, dan unit pun tidak bisa menyala ya. Ini diakibatkan dari IC CPU rusak dan memang harus dilakukan pergantian. Ini untuk IC CPU penggantinya, saya gunakan CPU bekas cabutan dari Pipo ya, karena untuk seri Pipo CPU nya itu bisa dari Pipo manapun ya, asalkan jangan yang updatean terbaru ya, nanti dia tidak bisa terbaca di PC. Karena ini security-nya masih lama, saya menggunakan CPU bekas dari Pipo Y15 ya, sama ya. Mau baru pun juga bisa, asalkan IC kondisi sehat ya, mau bekas atau baru itu bebas ya. Untuk IC MMC nya ini tidak saya lakukan perbaikan, saya biarkan seperti ini aja, tidak saya bongkar, tidak saya cek untuk healthy nya ya, karena untuk proses checking healthy nanti bisa dilakukan via USB. Untuk itu ini saya langsung pasang saja ke LCD untuk mengetahui arus kerjanya ya. Ini saya coba pasang dulu untuk switch on off nya, dan coba saya ukur lagi via arus power supply untuk mengetahui ampere meter setelah melakukan pergantian part ya, yang mana tadi masuknya itu ampere bergetar. Nah, ini power supply saya pasangkan dulu ke pibet. Ini sudah terpasang ya, saya on kan. Nah, sekarang kalau di on kan dia sudah bisa naik di angka 0,2, turun ke bawah dan tidak bergetar seperti di awal ya. Ini sudah normal kalau arus ampere seperti ini ya. Dan ini unitnya pun sudah ada getar. Ini belum dipasang LCD-nya ya. Sudah ada getar dan muncul logo Pipo ya. Ini artinya unit sudah bisa menyala. Saya coba pasang baterai saja. Saya pasang baterai dan saya tancapkan USB. Apakah dia bisa menyalakah? Nah, ini sudah bisa menyala ya. Artinya unit ini sudah selesai ditangani dengan proses pergantian CPU-nya saja. Dan ini mentok di recovery. Proses berikutnya yakni ini harus dilakukan flashing. Sebenarnya ini kalau di format juga bisa tanpa harus dilakukan flashing ya, dia akan bisa masuk ke menu utama. Namun kalau tidak di flashing via USB untuk firmware-nya, dia kalau terkena update otak akan restart ya, tidak bisa normal, karena metode ganti CPU only sama dengan ganti MMC dengan full DAM ya, tanpa menggunakan flash USB seperti itu. Jadi proses berikutnya kita lakukan flashing agar device ini bisa digunakan secara normal. Untuk proses flashingnya di sini saya gunakan Pandora box untuk proses flashing via USB-nya ya. Saya buka dulu Pandora box-nya. Nah, ini Pandora box sudah terbuka ya. Ini saya geser ke sebelah kiri. Saya pilih dulu
scatter firmware-nya Vivo Y30. Nah, ini firmware sudah masuk ke tab play saja dan write firmware ya. Karena ini sudah menyala, artinya pemasangan sudah benar-benar presisi ya, jadi tidak harus melakukan checking IC MMC terlebih dahulu. Saya tekan tombol boot atas dan bawah secara bersamaan ya, tancapkan USB. Nah, biarkan si Pandora mengeksekusi firmware-nya ya. Ini terlepas, saya coba ulangi. Write firmware dan nah, sudah terbaca. Biarkan Pandora mengeksekusi firmware-nya ya. Ini untuk IC MMC-nya dengan healthy 0 sampai 10%, kapasitas 4/64 GB ya. Ini MMC-nya kayaknya sudah di FFU sebelumnya, karena kalau healthy seperti ini menandakan bahwa ini sudah di renew untuk firmware MMC-nya ya. Jadi kemungkinan besar IC MMC ini sudah dilakukan FFU metode ya, yang mana healthy-nya kembali lagi ke 0. Tapi ini kondisi masih sehat untuk IC MMC-nya ya. Tapi untuk jangka pemakaiannya tidak tahu, karena untuk MMC ini sudah berumur, karena ini MMC bawaan aslinya ya. Proses flashing sudah mulai berjalan di bagian super. Jadi ini saya tunggu ya, saya tunggu sampai dengan selesai proses flashing ini, dan kita lihat hasilnya setelah proses flashing ini selesai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sadayana kehormatan sareng rahmati pangeran, moga tetep kapanutan nu jantan Nabi wekasan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru alaina, fahtafat minhul quduru, misla husnika ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi, mancaran cahaya baguskan, ya anan kesadayanan, sampai sadaya cahayanan, bulan jeung banon moena, bisal bagusna jungjunan, sim abdi tacan mendakat, dina salamina zaman, nun pameteng kabingahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
baguskeun sang kakak Tuhan yang gakeun nun nabi nu ngawartoskeun pibogaheun pikeungeun ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika fa'agisni wa azirni ya musiru minan sa'iri ya qiyasi ya maladi bi muhimmatil umuri pamugi kanjeng nulungan maparin kasalamatan salamati nasiksaan nun nabi dunya fa'atan nun datun ditawasulan nun datun disalindungan hilangkan kaprihatinan pakewuh jeung kapayahan ya nabi ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sahida abdul qantamal wajah. Oke, dan proses flashing selesai ya. Ini sudah selesai untuk proses flashingnya. Dan ini masih di recovery. Saya coba nyalakan ya. Oh, ini kehabisan baterai. Saya coba charging dulu sebentar. Kehabisan baterai ya. Ini saya on kan ya, karena ini sudah tidak stuck lagi di recovery seperti tadi. Ini sudah muncul logo piponya. Saya tunggu sampai dia masuk ke booting berikutnya ya, karena ini sudah selesai di flashing, jadi recovery sudah teratasi. Nah, ini sudah di pilihan awal bahasa ya. Saya next sampai dengan selesai. Dan ini tidak ada pengecualian telepon, karena ini firmware sudah teruji ya. Ini firmware yang updatean terakhir kalau tidak salah. Nanti saya lihat di pengaturan saja. Ini pun sekarang sudah bisa masuk ke menu utama. Saya masuk ke tentang ponsel saja ya. Ini saya langsung masuk ke pengaturan. Kita lihat versinya. Ini internal 4/64 GB. Ini internal aslinya seperti ini ya.
Ini patchnya 2021, jadi ini masih bisa di flashing via USB. Untuk WiFi ini berfungsi ya. Jadi proses pergantian CPU berikut flashing ini sudah selesai ya. Unit pun sudah bisa normal menyala ke menu utama. Selanjutnya saya lengkapi dulu keseluruhan part, tinggal kita uji fungsinya satu persatu. Perbaikan di seri Pipo ini mengganti IC CPU. Untuk CPU nya itu bebas ya, mau new ataupun bekas, yang penting CPU dengan kondisi baik, tidak error, tidak cacat, dan pasang dengan presisi. Sudah seperti itu aja. Saya lengkapi dulu keseluruhan part, kita masuk ke uji fungsi. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi ya. Untuk keseluruhan partnya, kartu SIM sudah saya masukkan. Untuk email ini, emailnya udah tertulis. Untuk jaringan 4G keluar. Untuk edge saya coba cek, untuk jaringan edge nya. Untuk earpiece normal ya, jaringan edge normal, WiFi terhubung, Bluetooth on, senter nyala, kamera utama ini kamera depan, kamera utama untuk perekam video. Cek. Untuk perekam video normal ya. Dan fungsi keseluruhan ini sudah aman, berarti unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Mungkin video ini selesai ya. Saya akhiri Pipo Y30 yang mana unit ini bermasalah di CPU nya. Saya ganti CPU only dengan flashing firmware yang sudah teruji, yang mana setelah flashing ini bebas diupdate watak sampai last security, karena flashing via USB sudah mensinkronkan antara CPU dan eMMC ya, seperti itu, beda dengan metode isi full dump. Pipo Y30 ini selesai, unit sudah normal, siap untuk digunakan sebagaimana mestinya kembali ya. Ini Android 10 dengan versi Pipo 1938. Kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Teman-teman yang membutuhkan file dump, file flashing, ataupun sharing lainnya, silahkan ke kontak saya langsung saja, karena di channel ini tidak selalu saya bisa balas satu persatu ya. Seperti itu aja. Terima kasih.